Dialah Wilda Purnamasari, salah seorang penenun dari Desa Saptamarga, Kecamatan Manyakpaet, Kabupaten Aceh Tamiang. Perempuan usia 35 tahun ini merupakan penenun songket Putri Lindung Bulan yang merupakan warisan budaya Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, kain songket Putri Lindung Bulan adalah kerajinan asli Aceh Tamiang yang kerap dijadikan cenderamata. Songket Putri Lindung Bulan pernah dinobatkan sebagai juara pertama dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API Award pada 2022 untuk kategori cenderamata terfavorit. Kain yang mewakili warisan Melayu dari Aceh Tamiang ini memiliki 25 motif. Kain ini telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI dalam kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional, di antaranya seperti motif pucuk rebung, susun sirih, awan berarak, serta berbagai motif lainnya. Dalam sebulan, Wilda bersama 3 temannya mampu menciptakan sekitar 5 hingga 10 songket Putri Lindung Bulan yang indah di Gedung Dekranasda Kabupaten Aceh Tamiang. Sehelai kain songket ini dibanderol mulai dari harga Rp300.000 hingga jutaan rupiah tergantung motif dan tingkat kerumitannya. Saya mengenal songket tenun Lindung Bulan ini pada tahun 2021. Pada saat itu saya tertarik karena jika kita ikut ke dalam pembuatan songket ini, kita ikut melestarikan kebudayaan masyarakat nenek-nenek moyang kita pada zaman dahulu. Jadi tidak akan hilang musnah di kemudian hari gitu. Gusma Gumayu, salah seorang perajin songket Putri Lindung Bulan, merasa bersyukur atas meningkatnya antusiasme terhadap kain songket ini. Ia tak menampik, minat masyarakat semakin bertambah setelah berhasil meraih penghargaan dalam ajang API Award beberapa tahun lalu. Kain tenun yang awalnya hanya dikenal di Aceh Tamiang ini, kini mulai dikenal luas di seluruh Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya peran anak muda untuk menjaga kelestarian warisan budaya ini. Menurut saya sih, sekarang ini zaman Gen Z ini anak muda itu kurang tahu akan songket ini, kurang mengerti apa itu songket dan kurang memahami apa itu songket. Padahal kita tahu bahwa songket ini adalah salah satu wastra Indonesia yang perlu dilestarikan. Salah satu motif yang banyak diminati adalah motif pucuk rebung. Bagi masyarakat Melayu, motif ini memiliki makna filosofi sebagai simbol harapan baik, terutama bagi kehidupan mereka. Bambu yang menjadi inspirasi motif ini dikenal sebagai pohon yang tidak mudah tumbang, meskipun diterpa angin kencang. Oleh karena itu, motif pucuk rebung selalu ada di setiap kain songket. Motif ini biasanya ditempatkan di bagian atas atau ujung kain sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Riza Magriva contohnya, salah seorang anak muda berusia 21 tahun yang tertarik dengan songket Putri Lindung Bulan sebagai Duta Wisata Aceh Tamiang 2023. Riza, sapaan akrabnya, berharap kain ini dapat menjadi semakin populer. Ia juga kerap menggunakan kain tradisional ini pada acara-acara yang resmi, agar kain asli daerahnya dapat semakin dikenal, khususnya bagi anak muda seusianya. Semoga semakin mendunia sih, karena kan tentunya pasti kita bangga dari Tamiang punya songket yang bagus, dan jangan sampai hilang, jangan sampai anak cucu kita nanti nggak tahu songket khas dari Aceh Tamiang itu apa gitu. Sebagai salah satu wastra Indonesia, songket khas Aceh Tamiang ini mewakili kebudayaan Melayu yang ada di Aceh Tamiang. Sudah seharusnya kita menjaga warisan budaya agar tak lekang oleh waktu. Pemirsa, sengketa pajak adalah hal yang paling dihindari oleh para wajib pajak.
Namun ada kalanya wajib pajak menghadapi sengketa pajak. Lantas, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, bagi para wajib pajak hendaknya memahami pengetahuan tentang perselisihan dan penanganan sengketa pajak. Permasalahan ini biasanya terjadi karena perbedaan antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, pengadilan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berisi tentang penyelesaian sengketa pajak. Salam kami juga kepada anggota-anggota mahasiswa. Dialah Helena Sylvia Sitorus, seorang mahasiswa jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. Belum lama ini Helena bersama teman-temannya mengikuti workshop sengketa pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sumatera Bagian Utara di Universitas Sumatera Utara. Di sini Helena mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana menyelesaikan sengketa pajak. Ilmu ini sangat bermanfaat baginya. Dan teman-teman semua konsultan pajak. Sebagai mahasiswa Fakultas Vokasi, workshop hari ini sangat bermanfaat bagi kami karena memberikan edukasi secara langsung kepada kami untuk memperlihatkan bagaimana peradilan pajak semu itu yang sebenarnya. Dari sini juga kami belajar bagaimana secara langsung melihat prakteknya, dan juga kami bisa secara langsung juga melihat tahap-tahap yang terjadi selama sidang-sidang, juga kasus-kasus dan juga permasalahan intinya yang dikenai tentang pajak itu seperti apa begitu. Ada sekitar 150 peserta yang mengikuti workshop ini. Mereka terdiri dari mahasiswa, pengusaha, dan konsultan pajak. Di sini mereka diedukasi tentang penerapan hukum acara pengadilan pajak, prosedur dan syarat pengajuan banding, serta diskusi interaktif. Menariknya, kegiatan ini dikemas dengan simulasi peradilan pajak, layaknya di pengadilan sesungguhnya. Ada yang bertindak sebagai hakim, jaksa penuntut umum, pengacara, panitera, dan lainnya. Yang dibahas dalam sengketa pajak itu karena tidak ada kesamaan atau kesesuaian antara wajib pajak dengan hasil keputusan Dirjen Pajak. Seperti yang setelah melakukan keberatan atas penetapan pajak, itu juga akan dilakukan di pengadilan karena harus mendapatkan kepastian hukum yang sedang berlangsung. Muhammad Husni Tamrin Nasution, Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi USU, menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, gelaran ini bisa menjadi wadah bagi mahasiswanya belajar dan berlatih bagaimana menghadapi serta menangani kasus sengketa pajak. Pada kesempatan ini, jadi dengan workshop ini, ya, dengan model simulasi atau permainan peran, ya, mengenai pengadilan pajak semu, transfer paistring hari ini, kami tentu mendapatkan sebuah media yang cukup baik, ya, untuk melatih terutama para mahasiswa kami. Dengan adanya simulasi, ya, pengadilan pajak semu ini, maka mereka merasa seperti tentunya mereka berada di peradilan pajak yang sebenarnya. Melalui kegiatan ini, para wajib pajak dan konsultan pajak diharapkan bisa memahami berbagai prosedur penanganan sengketa pajak. Ini sebagai bentuk respon permasalahan dan penumpukan sengketa yang terjadi di suatu negara. Perlu adanya upaya pencegahan yang efektif dan efisien, seperti melakukan sosialisasi, pelatihan pengurus pajak secara berkala, dan melibatkan pihak ketiga.